dari kelompok satu, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penggajian atau payroll system. Kita masuk ke pembahasan DFD level 0 atau data flow diagram level 0 dari sistem penggajian. DFD level 0 ini menggambarkan alur data secara keseluruhan di dalam sistem penggajian, mulai dari awal sampai akhir, yaitu dari karyawan hingga proses pembuatan slip gaji. Diagram ini menunjukkan bagaimana data berpindah dari satu bagian ke bagian lain di dalam organisasi, yaitu karyawan, HRD, keuangan, manajemen, dan juga bank. Proses pertama dimulai dari bagian HRD. Di tahap ini, HRD mengumpulkan data lembur dan data jam kerja dari setiap karyawan. Data lembur biasanya berasal dari form lembur yang sudah disetujui oleh atasan, sedangkan data jam kerja diambil dari sistem absensi seperti fingerprint atau aplikasi presensi online lainnya. Hasil dari proses ini adalah laporan jam kerja dan laporan lembur yang akan digunakan untuk menghitung gaji karyawan pada tahap berikutnya. Setelah laporan dibuat, HRD kemudian melakukan validasi terhadap data tersebut. Tujuan dari proses validasi ini adalah untuk memastikan keakuratan data, apakah jam kerja dan lembur yang dicatat sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika ditemukan kesalahan, misalnya ada jam lembur yang belum disetujui atau absen yang tidak lengkap, maka data tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika data sudah benar, maka hasilnya akan menjadi laporan jam kerja dan lembur yang telah divalidasi dan siap untuk proses selanjutnya. Setelah data dinyatakan valid, proses berpindah ke bagian keuangan. Di tahap ini, keuangan akan menghitung payroll, yaitu menghitung total gaji yang diterima oleh setiap karyawan. Komponen yang dihitung meliputi gaji pokok, lembur, tunjangan, potongan seperti pajak, absensi, dan keterlambatan. Dari tahap ini akan dihasilkan summary payroll, yaitu ringkasan daftar gaji karyawan sebelum dilakukan validasi akhir. Setelah perhitungan selesai, keuangan akan memvalidasi hasil perhitungan payroll tersebut. Validasi ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan hitung, data ganda, atau manipulasi angka. Hasil validasi ini berupa laporan validasi payroll dan summary payroll final yang akan menjadi dasar bagi proses transfer gaji. Setelah payroll divalidasi, langkah selanjutnya adalah mentransfer gaji ke rekening karyawan. Proses ini dilakukan oleh bagian keuangan bekerja sama dengan pihak bank. Hasil dari proses ini adalah bukti transfer gaji serta slip gaji untuk setiap karyawan. Bukti transfer ini juga akan disimpan sebagai dokumen resmi dan dasar rekonsiliasi pembayaran di akhir bulan. Proses terakhir dalam DFD level 0 adalah menyusun slip gaji. Slip gaji ini berisi rincian lengkap penghasilan karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, lembur, dan potongan. Slip gaji diberikan kepada karyawan sebagai bukti resmi penerimaan gaji. Sedangkan salinannya disimpan oleh perusahaan untuk keperluan arsip dan audit. Dari tahap ini, seluruh proses penggajian dianggap selesai. Jadi, secara keseluruhan, DFD level 0 menggambarkan bagaimana aliran data mengalir di dalam sistem penggajian, mulai dari HRD yang membuat laporan lembur dan jam kerja, melakukan validasi data, lalu data tersebut dikirim ke bagian keuangan untuk dihitung dan divalidasi kembali. Setelah itu, dilakukan proses transfer gaji ke rekening karyawan, dan akhirnya HRD menyusun slip gaji sebagai bukti pembayaran. DFD level 0 ini penting karena menunjukkan hubungan antar bagian dan arus data dari awal hingga akhir, sehingga sistem penggajian dapat berjalan secara terkontrol, efisien, dan akurat. Setelah sebelumnya kita membahas DFD level 0 yang menjelaskan alur data dalam sistem penggajian, sekarang kita masuk ke bagian flowchart yang menggambarkan urutan kegiatan atau langkah kerja yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sistem payroll. A few moments later. Yang pertama dimulai dari karyawan yang melakukan absensi dan lembur.
Setiap karyawan mencatat kehadiran harian melalui sistem absensi seperti fingerprint atau aplikasi presensi, dan juga mengajukan form lembur bila bekerja di luar jam normal. Setelah data absensi terkumpul, maka data tersebut akan masuk ke bagian HRD untuk dilakukan verifikasi. Di tahap verifikasi ini, HRD akan memeriksa keakuratan data absensi dan lembur, apakah jam lembur sudah disetujui atasan, dan apakah data kehadirannya sudah lengkap. Jika data absensi tersebut tidak valid, maka HRD akan mengembalikan data tersebut untuk diperbaiki terlebih dahulu. Namun, jika data tersebut sudah valid, maka HRD akan melanjutkan proses perhitungan gaji lembur dan potongan-potongan karyawan. Setelah perhitungan selesai, maka HRD akan mencetak daftar slip gaji. Hasil percetakan tersebut akan dikirimkan ke manajemen untuk dilakukan proses persetujuan atau approval sebelum gaji dibayarkan. Selanjutnya yaitu tahap di mana manajemen dan bagian keuangan terlibat dalam proses penggajian. Pada tahap awal fase ini, manajemen akan memeriksa dan menyetujui laporan penggajian yang telah dibuat oleh HRD. Jika laporan tersebut belum disetujui, maka sistem akan mengembalikan laporan ke HRD untuk diperbaiki. Tapi jika laporan sudah disetujui, maka bagian keuangan akan melanjutkan proses dengan mentransfer gaji ke rekening masing-masing karyawan. Setelah transfer dilakukan, bagian keuangan akan membuat slip gaji dan laporan bulanan yang berisi rincian total pembayaran gaji selama periode tersebut. Slip gaji kemudian dikirim ke karyawan, sedangkan laporan bulanan dikirim ke manajemen dan disimpan di arsip perusahaan. Tahap terakhir adalah mengarsipkan seluruh dokumen gaji seperti daftar gaji, slip gaji, dan bukti transfer agar bisa dijadikan referensi atau audit di masa mendatang. Untuk memastikan proses penggajian atau payroll berjalan secara akurat, aman, dan sesuai prosedur, perusahaan menerapkan beberapa bentuk kontrol internal yang mencakup aspek pencegahan, deteksi, dan koreksi. Yang pertama adalah verifikasi data absensi dan lembur. Jenis kontrolnya adalah pencegahan. Langkah awal dalam proses penggajian adalah melakukan verifikasi terhadap data, absensi, dan lembur karyawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh jam kerja dan lembur yang tercatat benar-benar valid serta telah disetujui oleh atasan terkait. Proses ini berfungsi sebagai kontrol pencegahan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan atau manipulasi data jam kerja. Bukti yang diperiksa meliputi data absensi dari mesin fingerprint atau aplikasi kehadiran, serta formulir lembur yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari atasan. Yang kedua adalah persetujuan atau approval payroll oleh manajemen. Jenis kontrolnya adalah deteksi. Sebelum dilakukan pembayaran gaji, daftar gaji harus mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen. Kontrol ini bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi kesalahan perhitungan, data karyawan yang tidak valid, atau manipulasi dalam proses penggajian. Dengan adanya proses persetujuan, setiap data payroll dapat diperiksa ulang untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya. Bukti yang diperiksa berupa daftar gaji atau payroll summary yang telah ditandatangani atau terdapat bukti persetujuan dari manajemen. Yang ketiga adalah rekonsiliasi pembayaran gaji. Jenis kontrolnya adalah deteksi dan korektif. Setelah gaji dibayarkan, dilakukan proses rekonsiliasi antara daftar gaji yang telah disetujui dengan bukti pembayaran yang ada. Tujuannya adalah memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan kepada karyawan benar-benar sesuai dengan daftar gaji final. Selain itu, kontrol ini juga berfungsi secara korektif untuk mendeteksi dan memperbaiki apabila terdapat selisih atau kesalahan pembayaran. Bukti yang diperiksa meliputi bukti transfer bank, rekening koran perusahaan, serta daftar gaji final yang telah diverifikasi. Yang keempat adalah pembatasan akses sistem payroll.
Jenis kontrolnya adalah pencegahan. Untuk menjaga keamanan data gaji dan mencegah terjadinya perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, perusahaan menerapkan pembatasan akses terhadap sistem payroll. Hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki otorisasi resmi yang dapat mengakses, mengubah, atau memproses data penggajian. Kontrol ini menjadi langkah pencegahan penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data karyawan. Bukti yang diperiksa berupa daftar hak akses pengguna atau user access list serta log aktivitas audit trail dari sistem payroll. Baik, sekarang kita akan memasuki materi tentang aset tetap. Aset tetap merupakan sumber daya berwujud yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contohnya meliputi mesin, kendaraan, gedung, dan peralatan produksi. Dalam akuntansi, aset tetap dicatat sebesar harga perolehan, yaitu seluruh biaya hingga aset siap digunakan. Selama umur manfaatnya, aset akan mengalami penurunan nilai akibat penggunaan dan waktu. Proses pengalokasian penurunan manfaat ini disebut penyusutan. Penyusutan dilakukan agar nilai aset yang disajikan di laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar. Selain itu, diperlukan sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa aset tetap benar-benar ada dan nilainya tercatat secara tepat. Diketahui harga perolehan mesin sebesar 200 juta, nilai residu sebesar 10 juta, umur ekonomis selama 5 tahun, hasil penjualan pada tahun ketiga sebesar 120 juta. Ditanya, yang pertama penyusutan di tahun pertama dan tahun kedua, yang kedua akumulasi laba rugi dan jurnal pelepasan, yang ketiga kontrol untuk ekstensi dan valuation dan bukti yang cocok. Pada penyusutan tahun pertama dan tahun kedua, perhitungannya yaitu 200 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 sama dengan 38 juta per tahun. Jurnal pada tahun pertama, beban penyusutan mesin sebesar 38 juta. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 38 juta. Jurnal tahun kedua, beban penyusutan mesin sebesar 38 juta. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 38 juta. Akumulasi laba, rugi, dan jurnal pelepasan. Akumulasi penyusutan selama 2 tahun adalah 38 juta dikali 2 sama dengan 76 juta. Nilai buku pada akhir tahun kedua 200 juta dikurangi 76 juta sama dengan 124 juta. Aset dijual seharga 120 juta karena harga jual lebih rendah dari nilai buku, maka terjadi rugi sebesar 4 juta. Jurnal pelepasan aset. Debit kas 120 juta rupiah, debit akumulasi penyusutan mesin 76 juta rupiah, debit rugi penjualan aset 4 juta rupiah, kredit mesin 200 juta rupiah. Jurnal ini menunjukkan bahwa aset dan akumulasi penyusutannya dihapus dari pembukuan. Kas bertambah sebesar harga jual, dan selisih antara nilai buku dan harga jual dicatat sebagai rugi penjualan. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan kontrol yang digunakan untuk memastikan keberadaan aset perusahaan atau disebut juga dengan eksistensi kontrol. Tujuannya adalah supaya aset yang tercatat benar-benar ada secara fisik, bukan fiktif atau hilang tanpa diketahui. Ada 3 jenis kontrol utama, yaitu yang pertama ada inventarisasi fisik aset atau preventive control. Kontrol ini bersifat pencegahan, dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik aset secara berkala oleh tim internal atau auditor. Tujuannya untuk mencegah adanya aset fiktif, yaitu aset yang tercatat tapi sebenarnya tidak ada. Bukti audit yang diperiksa bisa berupa daftar aset tetap, berita acara hasil stok opname, dan juga form pemeriksaan fisik. Jadi, kontrol ini membantu memastikan bahwa semua aset yang tercatat benar-benar bisa dilihat dan diperiksa. Yang kedua, ada penomoran atau pelabelan aset. Detektif kontrol. Kontrol ini termasuk jenis detektif, artinya digunakan untuk mendeteksi jika ada kesalahan atau kehilangan aset. Setiap aset diberi label atau nomor identifikasi unik supaya mudah dilacak dan tidak tertukar. Dengan sistem penomoran ini, perusahaan bisa mengetahui jika ada aset yang hilang atau diganti tanpa izin. Bukti auditnya seperti label tag aset, daftar inventaris, dan juga foto dokumentasi aset. Singkatnya, ini cara perusahaan melacak dan memastikan setiap aset punya identitas yang jelas. Yang ketiga, ada rekonsiliasi fisik dan catatan akuntansi atau
corrective control. Jenis kontrol ini bersifat korektif, artinya dilakukan untuk memperbaiki jika ditemukan perbedaan. Caranya dengan membandingkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan catatan akuntansi di laporan keuangan. Tujuannya agar daftar aset ini membukanya sesuai dengan aset yang benar-benar ada. Bukti audit yang digunakan misalnya berita acara koleksi aset, bukti jurnal penyesuaian, dan notulen hasil pemeriksaan internal. Jadi kalau ada selisih nih antara catatan dan kondisi nyata, kontrol ini digunakan untuk memperbaikinya. Kesimpulannya, dari ketiga kontrol ini, preventive control untuk mencegah kesalahan, detektif control untuk mendeteksi masalah yang terjadi, dan corrective control ini memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Ketiganya bekerja bersama untuk memastikan aset perusahaan benar-benar ada dan tercatat dengan akurat. Selanjutnya adalah kontrol untuk valuation atau penilaian aset. Jenis kontrolnya adalah perhitungan penyusutan otomatis sesuai kebijakan akuntansi. Kategorinya adalah preventive control. Deskripsinya, sistem menghitung penyusutan otomatis sesuai metode garis lurus dan kebijakan perusahaan. Tujuan atau resiko yang dicegah yaitu mencegah kesalahan hitung penyusutan yang membuat nilai buku tidak wajar. Bukti audit yang diperiksa adalah kebijakan akuntansi aset tetap, log perhitungan sistem, serta jurnal penyusutan tahun 1 sampai tahun kedua. Yang kedua adalah jenis kontrol, review, jadwal penyusutan, dan nilai buku. Kategorinya adalah detective control. Deskripsinya, bagian akuntansi meninjau jadwal penyusutan dan membandingkan dengan kondisi fisik aset. Tujuan atau risiko yang dicegah adalah mendeteksi nilai aset yang terlalu tinggi atau rendah akibat kesalahan pencatatan. Bukti audit yang diperiksa adalah laporan, jadwal penyusutan, rekonsiliasi nilai buku, serta tanda tangan reviewer akuntansi. Selanjutnya adalah jenis kontrol penyesuaian atau pelepasan penyesuaian atas pelepasan atau revaluasi aset. Kategorinya adalah corrective control. Deskripsinya, jika aset dijual atau tidak digunakan, dilakukan penyesuaian nilai dan jurnal Deskripsinya adalah jika aset dijual atau tidak digunakan, dilakukan penyesuaian nilai dan jurnal pelepasan. Tujuan atau resiko yang dicegah yaitu memastikan laporan keuangan hanya memuat aset yang masih dimiliki dengan nilai wajar. Bukti audit yang diperiksa adalah bukti penjualan atau invoice berita acara penyerahan, jurnal pelepasan aset tetap, serta bukti kas masuk. Selanjutnya ada interpretasi dan evaluasi audit. Dari hasil analisis, dapat kami simpulkan bahwa sistem pencatatan aset tetap sudah memenuhi dua aspek utama pengujian audit, yakni yang pertama, existence, yaitu seluruh aset tercatat terbukti ada secara fisik dan digunakan dalam operasional perusahaan. Yang kedua, valuation, yaitu nilai aset dan beban penyusutan telah dihitung secara wajar sesuai PSAK 16 dan kebijakan perusahaan. Selain itu, penerapan kontrol preventif, detektif, dan korektif membantu mencegah kesalahan pencatatan, kehilangan aset, serta memastikan laporan keuangan menggambarkan kondisi aset secara akurat. Rugi penjualan mesin sebesar Rp4 juta terjadi karena selisih nilai buku dan harga jual aktual, bukan akibat kesalahan perhitungan atau fraud. Dengan demikian, sistem pengendalian aset tetap dapat dinilai efektif dan handal. Kesimpulan akhir, pencatatan dan pengendalian aset tetap memiliki peranan penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan. Dalam kasus ini, yang pertama, perhitungan penyusutan dilakukan sesuai metode garis lurus dan kebijakan akuntansi. Yang kedua, penjualan aset telah dicatat dengan benar, menghasilkan rugi yang wajar. Yang ketiga, pengendalian internal atau existence dan valuation diterapkan dengan baik melalui mekanisme pemeriksaan fisik, review akuntansi, dan penyesuaian transaksi. Dengan sistem tersebut, perusahaan dapat memastikan aset benar-benar ada dan terpelihara, nilainya tepat dan dapat diandalkan, laporan keuangan disajikan secara akurat dan sesuai PSAK nomor 16.